Uang 1 miliar peso dari menang lotre biasanya dipakai buat beli rumah mewah ataupun foya-foya. Tapi pria ini malah make seluruh uangnya buat mendanai perang pribadi melawan militer korup. Inilah dia kisah gila Carlos Estrada, mantan kapten pasukan khusus yang nekat muncul di TV nasional dan nantangin mafia berdarah dingin setelah istrinya dibantai secara brutal. Bermodal uang 1 miliar peso, dia borong senjata dan buru kepala pelaku satu persatu. Gimana akhir dari aksi balas dendam nekat ini? Yuk simak sampai habis di Sinotoy. Di awal film, sekelompok pasukan khusus elit sedang saling menyemangati di dalam mobil barakuda. Pasukan ini dipimpin oleh Kapten Carlos Estrada, didampingi 3 anak buah andalannya Miguel Diaz, Dolores Ramirez, dan Aurelio. Misi mereka malam ini adalah menyergap gembong kriminal, yaitu Hector Luna, yang sedang melakukan transaksi gelap di pelabuhan. Di pelabuhan, Hector Luna memantau transaksi dengan santai. Namun, tepat setelah kotak barang berpindah tangan, sebuah tembakan misterius langsung mengenai kepala anak buah Hector hingga tewas. Bukan panik, Hector malah tersenyum licik seolah semua sudah masuk dalam rencananya. Tak lama, pasukan Carlos langsung bergerak cepat mengepung lokasi. Anak buah Hector mencoba menyerang, namun Carlos dengan mudah melumpuhkan mereka satu persatu. Hector yang tak berkutik akhirnya berhasil diborgol dan ditangkap. Berkat kesuksesan misi ini, Kapten Carlos mendapatkan penghargaan dari jenderal sebagai pemimpin paling mematikan. Di atas podium, Carlos memperingatkan para petinggi tentara bahwa Hector Luna adalah mantan militer yang memimpin sindikat perdagangan senjata ilegal. Carlos menegaskan akan memberantas siapapun yang terlibat melindungi Hector tanpa pandang bulu. Setelah acara, Carlos bersama istri Alicia serta Miguel yang memboyong anak istrinya pergi berlibur ke sebuah hotel di sebuah pulau. Malam harinya, saat Carlos menemui Miguel di kolam renang, lampu hotel mendadak padam diikuti teriakan kencang Alicia. Carlos panik dan berlari ke kamar. Menemui Alicia sudah bersimbah darah. Si pelaku yang berbadan besar langsung menyerang Carlos. Duel sengit terjadi dan Carlos berhasil menusuk leher pelaku hingga tumbang. Namun saat memeriksa Alicia yang sekarat, pelaku yang dikira mati mendadak bangkit dan menghantam Carlos hingga terlempar dari lantai atas ke dalam laut. Nyawa Alicia pun tidak tertolong. Carlos terbangun di sebuah ruangan terpencil di pinggir kota. Ternyata dia berhasil diselamatkan oleh Miguel yang sengaja menyembunyikan keberadaan Carlos dari pihak militer demi keselamatannya. Di mata dunia, Carlos dianggap sudah tewas. Melihat mantan kaptennya terpuruk menatap dinding penuh coretan target operasi, Miguel mencoba menghiburnya di sebuah kedai tempat minum. Di kedai tersebut, Miguel menawarkan uang 3.000 peso untuk membantu finansial Carlos sekaligus bertanya apakah mereka akan membalas dendam. Carlos langsung menolak dan mengembalikan uang itu ke Miguel. Namun karena Miguel terus memaksa agar bantuan tersebut diterima, Carlos akhirnya pasrah dan mengambil kembali uang itu.
Saat mereka masih di sana, datang seorang pedagang keliling yang menawarkan tiket lotre. Awalnya, mereka berdua menolak tawaran si pedagang. Tidak lama kemudian, Miguel pamit pergi dan meninggalkan Carlos sendirian di kedai. Karena dari awal Carlos memang tidak mau menerima dan memegang uang 3.000 peso pemberian Miguel tersebut, Carlos yang masih berada di tempat minum itu akhirnya memutuskan untuk menghabiskan seluruh uang itu untuk membeli tiket lotre dari si pedagang keliling. Sebelum pulang dan tidur, Carlos sempat mengalami halusinasi melihat bayangan mendiang istrinya di kedai tersebut. Venga. Así está bien. Keesokan harinya, saat sedang sarapan, Carlos melihat siaran televisi dan halaman koran mengumumkan nomor pemenang undian lotre. Mengejutkannya, nomor yang keluar adalah nomor miliknya. Dan sialnya, tiket itu tertinggal di dalam jaket di dalam taksi saat dia mabuk semalam. Carlos langsung mendatangi pangkalan taksi karena dicemooh dan dihalang-halangi. Carlos mengamuk, menghajar sopir taksi, bahkan memecahkan kaca mobil dengan kepala sopir tersebut sebelum akhirnya merebut kembali jaket berisi tiket berharganya. Dejé una chamarra en el taxi. Dejo. ¿Qué no entiendes? Setelah mengamankan tiket, Carlos meminta Miguel menyalakan televisi. Di siaran langsung, Carlos diwawancarai karena memenangkan lotre fantastis sebesar 1 miliar peso. Saat ditanya wartawan, Carlos dengan dingin menjawab, uang itu akan dipakai untuk membalas dendam kepada pembunuh istrinya. Siaran ini ditonton oleh para jenderal militer di ruangan rapat khusus. Namun, mereka justru tertawa meremehkan ancaman Carlos. Setelah menonton televisi, Miguel langsung merasa cemas karena dia tahu statusnya masih tentara aktif. Dan jika dia diketahui membantu Carlos, itu akan jadi masalah untuknya di kemudian hari. Saat memimpin latihan pramiliter, Miguel didatangi jenderal perempuan yang tahu bahwa selama ini dia menyembunyikan Carlos. Jenderal itu bertanya ketus apa yang dicari Carlos. Namun Miguel menjawab dingin agar sang jenderal bertanya sendiri. Sementara itu, Carlos mendatangi rumah Miguel yang sedang bersiap mengungsikan keluarganya ke tempat jauh karena situasi mulai berbahaya. Miguel marah besar karena Carlos nekat muncul ke publik dan merusak rencana aman mereka. Setelah berdebat, Miguel menolak bergabung karena tak mau melanggar aturan militer. Carlos lalu menghubungi dua anak buah lainnya, Aurelio dan Dolores. Dia mengundang mereka ke hotel mewah dan memperlihatkan tumpukan uang lotrenya. Berbeda dengan Miguel, Aurelio dan Dolores langsung setuju bergabung demi solidaritas. Menggunakan uang itu, mereka membeli gudang rahasia dan memborong senjata lengkap. Bahkan, Dolores nekat mengambil cuti palsu demi misi ini. Qué suerte, comando. Ese dinero. Shunko. Misi pertama dimulai saat mendengar info Hector Luna akan dipindahkan ke penjara lain. Carlos yakin pembunuh istrinya adalah orang-orang Hector berdasarkan ciri-ciri topeng pelaku. Memanfaatkan status aktif Dolores dan Aurelio, mereka menyusup ke tengah upacara militer dengan menyamar sebagai pasukan khusus. Mereka berhasil masuk ke sel Hector Luna. Namun, gerak-gerik mereka dicurigai seorang jenderal senior. Mendapat sinyal darurat dari Aurelio, Carlos yang terdesak terpaksa menembak kepala jenderal senior itu hingga tewas, lalu membawa kabur Hector ke gudang persembunyiannya. Aurelio.
Di markas, Carlos menginterogasi Hector secara brutal. Namun, Hector bersumpah tidak tahu soal pembunuhan Alicia. Tiba-tiba, sebuah peluru sniper menembus kaca dan menembak kepala Hector hingga tewas. Menyadari gudang dikepung oleh si pembunuh badan besar, Carlos, Dolores, dan Aurelio langsung melompat ke mobil, memicu aksi kejar-kejaran brutal di jalanan untuk meloloskan diri. Setelah aman, Aurelio mencoba meretas data militer untuk mencari tahu identitas si pembunuh raksasa. Namun, aksesnya ditolak. Carlos akhirnya menemui Miguel di atap gedung untuk meminta bantuan. Miguel awalnya menolak karena menganggap Carlos egois. Namun, saat Carlos mengungkapkan bahwa pembunuh Alicia adalah bagian dari militer mereka sendiri, hati Miguel runtuh. Demi solidaritas, Miguel nekat menyusup ke ruang data markas militer. Di sana, dia menemukan struktur ilegal yang mencantumkan nama Hector Luna serta satu profil aktif yang fotonya sengaja dihapus. Miguel langsung menyalin data misterius tersebut. Kembali ke aktivitasnya, Miguel mendadak dicegat oleh jenderal perempuan dan dibawa ke ruangan khusus. Sang jenderal memanfaatkan psikologi Miguel yang taat aturan, lalu mengancam akan memutasi Miguel ke pulau terpencil serta meneror keselamatan keluarganya jika menolak membantu menangkap Carlos. Miguel terjebak dilema berat antara kesetiaan pada Carlos atau keselamatan keluarganya. Di tempat lain, Aurelio mendatangi Carlos dan menyatakan telah resmi keluar dari militer demi membantu sepenuhnya. Berbekal data dari Miguel, Carlos mendatangi rumah yang menjadi markas si pembunuh. Di sana, dia menemukan dinding penuh foto dirinya dan mendiang istrinya yang selama ini dimata-matai. Namun, si pembunuh tidak ada di tempat. Saat jalan pulang, Carlos ditelepon Miguel yang mengajaknya bertemu di tempat sauna dengan alasan ada informasi susulan penting. Carlos tidak curiga bahwa itu adalah jebakan. Miguel terpaksa berkhianat demi melindungi keluarganya dari ancaman jenderal perempuan. Carlos datang diantar oleh Dolores. Begitu Carlos turun, insting Dolores mencium bahaya dan langsung mengirim pesan darurat agar Carlos kabur. Carlos mencoba putar balik, namun semua pintu akses sauna sudah dikunci dari luar oleh militer, membuatnya terjebak di dalam. Di tempat berbeda, Aurelio mendatangi markas untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya. Namun, dia langsung digiring ke ruangan jenderal perempuan dengan nada licik sambil tersenyum penuh arti. Jenderal perempuan bertanya, apakah Aurelio yakin keluar hanya karena masalah keluarga. Sadar bahwa Aurelio adalah komplotan Carlos, jenderal perempuan tiba-tiba bergerak cepat menusukkan pisau kecil ke leher Aurelio hingga tewas di tempat. Sementara itu, Miguel yang berada di dalam mobil militer menuju tempat sauna menyadari bahwa dirinya juga akan dihabisi setelah Carlos tertangkap. Dengan sigap, Miguel menyerang tentara di dalam mobilnya dan berhasil kabur. Di area sauna, Carlos berhasil mendobrak pintu darurat menuju parkiran. Di luar, Dolores sedang baku hantam sengit melawan si pembunuh. Melihat Dolores terdesak, Carlos datang membantu hingga mereka berhasil memukul mundur sang pelaku dan kabur menggunakan mobil putih. Butuh perjuangan keras, pelarian mereka dihujani tembakan oleh si pembunuh. Dolores yang menyetir tertembak berkali-kali dari belakang hingga peluru menembus tubuhnya. Carlos yang panik segera mengambil alih kemudi dan melarikan Dolores ke tempat darurat untuk dioperasi. Saat operasi berlangsung, Miguel muncul di tempat tersebut. Carlos langsung meluapkan amarahnya karena merasa dikhianati, tanpa tahu bahwa Miguel sebelumnya terdesak dan kini kembali untuk menebus kesalahannya. Sambil membersihkan sisa darah di tangannya, Carlos menerima telepon dari jenderal perempuan yang menyindir bahwa Carlos selalu lolos hidup-hidup.
Muak dengan semuanya, Carlos menantang jenderal tersebut untuk menyudahi permainan ini dan berkata, "Bawa semua temanmu, karena aku ingin melihat siapa saja dalang di balik semua kebobrokan ini." Jenderal perempuan menyanggupi dan langsung menyiapkan sebuah gedung yang dikepung ratusan prajurit. Sebelum berangkat bersama Miguel dengan persenjataan berat, Carlos kembali berhalusinasi melihat bayangan Alicia. Percakapan singkat dengan bayangan itu justru membakar semangat dendam Carlos. Carlos dan Miguel tiba di gedung tujuan. Di ruangan resepsionis, mereka disambut jasad Aurelio yang tewas dengan pisau menancap di leher. Dengan penuh amarah, Carlos berjanji akan membalaskan dendam atas kematian Aurelio dan istrinya Alicia. Setelah itu, Miguel dan Carlos pun pergi menggunakan lift ke lantai yang sudah ditentukan. Ketika pintu lift terbuka, di situ sudah banyak pasukan-pasukan yang sudah disiapkan jenderal perempuan. Disitulah mereka langsung beraksi. Aksi baku hantam dan tembak-menembak pun terjadi, dan sampai di mana Carlos dan Miguel terpisah. Mereka masing-masing melawan prajurit tersebut dengan kemampuan mereka. Tetapi karena kalah jumlah, Carlos akhirnya berhasil dilumpuhkan dan diseret ke hadapan jenderal perempuan serta si pembunuh. Dengan senyuman licik, jenderal perempuan menyiksa Carlos menggunakan pisau sambil sesumbar akan menghabisinya dan berkata, "Semua ini hanyalah sia-sia." Sementara di dalam lift, Miguel mengamuk dan mengeluarkan seluruh kemampuan bertarungnya. Dia melempar pukulan keras, bantingan, dan menghajar para pasukan militer itu satu persatu dengan membabi buta. Miguel akhirnya berhasil menumbangkan semua musuh di dalam lift tersebut sendirian. Naas, akibat perkelahian yang terlalu intens, sistem lift mendadak rusak dan berhenti total. Terjebak di dalam ruangan besi yang macet tidak membuat Miguel serta-merta menyerah. Justru demi bisa segera menyusul serta membantu Carlos yang ada di lantai atas, Miguel langsung bergerak cepat. Dia menjebol pintu darurat bagian atas lift lalu merayap keluar melalui jalur dark lift. Di momen kritis, Miguel mendobrak masuk dengan senjata dan menembak membabi buta. Kekacauan ini memberi celah. Miguel langsung melabrak si pembunuh, sementara Carlos menerjang sang jenderal. Dalam duel sengit, Carlos berhasil menusuk perut jenderal perempuan menggunakan pisau yang jenderal gunakan untuk membunuh Aurelio saat itu. Di sisi lain, Miguel terdesak dan dicekik oleh si pembunuh raksasa. Carlos langsung datang membantu hingga pertarungan bergeser ke tepi balkon lantai. Si pemburu raksasa hilang keseimbangan dan hampir jatuh, namun sempat mencengkram kaki Carlos. Carlos terseret, sementara Miguel dengan sisa tenaga menahan Carlos menggunakan tali pengaman di rompinya, membuat ketiganya menggantung di udara. Dalam kondisi tersebut, ketika tiga-tiganya bergantung bersamaan, si pembunuh pun mengeluarkan pisau yang ada di kakinya. Menggunakan pisau tersebut untuk merayap naik dengan cara menusukkan ke bagian-bagian tubuh Carlos. Disitulah Carlos berpikir jika ia diam saja, maka Miguel pun akan ikut tewas dan si pembunuh akan selamat. Demi menyelamatkan Miguel, Carlos pun membuang semua egonya dan Carlos merelakan dirinya dengan melepas kaitan rompi pengamannya. Carlos jatuh ke lantai dasar bersama si pembunuh, tewas seketika bersama dendamnya yang lunas.
Beberapa waktu berlalu, Miguel yang kini mengenakan jas rapi sebagai kapten bertemu dengan Dolores yang telah pulih total dari operasinya. Dolores datang membawa tas besar berisi uang lotre peninggalan Carlos, sebuah warisan terakhir dari sahabat mereka yang kini telah tenang bersama Alicia. Dan film pun berakhir. Oke sobat santuy, dari kisah Carlos kita bisa belajar satu hal penting, yaitu dendam yang dipelihara gak akan pernah menghasilkan kedamaian. Kita bisa lihat Carlos yang punya segalanya setelah menang lotre, uang melimpah yang bisa bikin dia hidup bahagia di belahan bumi manapun. Tapi karena hatinya sudah dibutakan oleh amarah, uang melimpah itu justru dia jadikan modal untuk menjemput ajalnya sendiri. Pada akhirnya, seberapa besar pun kepuasan dari sebuah pembalasan, dia tetap harus dibayar mahal dengan kehilangan nyawa dan mengorbankan orang-orang setia di sekitarnya. Oke, sekian dulu ringkasan alur film kali ini. Menurut kalian, apakah keputusan terakhir Carlos untuk melepas rompi pengaman itu tindakan yang heroik atau justru sia-sia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa buat klik tombol like, comment, and subscribe channel Sinotoy, biar kalian gak ketinggalan cerita seru dan menegangkan lainnya. Sampai jumpa di Sinotoy, sinopsis santuy.